Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. البدل حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا وعلمك بحاجاتنا بحاجاتكم يا قاضي الحاجات يا قاضي حاجاتنا. Maka sebutin hajat-hajat kita, keluh kesah kita, keinginan kita, apapun itu, hajatul dunya wa hajatul akhirah, kun fayakun, semoga Allah ijabah. Doakan orang tua kita, doakan suami ibu, doakan istri bapak, doakan anak-anak kita, doakan semua yang kita cintai. Ya qadhi al-hajat ya qadhi hajatina fi hadzal majlis ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu raihatul jannah. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, sehat batin wa zahiran ya Allah. Lancarkan rezeki keluarga kami ya Allah, panjangkan umur keluarga kami, khususnya diri kami ya Allah, fi ta'atillah, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kapanpun kita meninggal dunia ya Allah, semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Syai'ulillahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga kebayar hutang. Yang jawab salam semoga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Bareng-bareng sadayana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبه وتنفع بها علومه وتقضي بها حوائجه وترفع بها درجاته وتهدي بها قومه وتخلصون بها قلبه وتلحن علوما لدني وتمسعات الكرامة مع ذريته وتطلب بأمواله وأصحابه وتلامذه وأتباعه وأضيافه ترزقني. اللهم تمام نعمتك أمين. اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصلي وسلم وبارك وصحبه عدد ما خلق
khalaqta wa razaqta wa amatta wa khalqi ajmain. Amin ya rabbal. Alhamdulillah yang saya hormati para alim ulama wa khusyub bi dzikri sahibul maqasid Ustazi akhina fillah Ustaz Afifi dan para sepuh pilih sepuh, para alim ulama yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, Pak Haji, Bu Haji, semuanya yang insyaAllah perkumpulan kita ini bukan hanya perkumpulan biasa, tetapi perkumpulan kita ini dipandang oleh Allah yang kelak di akhirat kita bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah sangat cinta, sangat sayang, bahkan Allah sangat rindu kepada kita di pagi hari ini khususnya. Kenapa dikatakan Allah sangat rindu kepada kita? Kita diundang langsung oleh Allah, kita ditunjuk langsung oleh Allah, kita dipilih langsung oleh Allah, sehingga bidzikrillah bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah takdirkan kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah mensadarkan kita bahwa kematian kita, kehidupan kita, ibadah kita, apapun bentuk kehidupan kita di dunia ini, bahwa semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mensadarkan kita, kita hidup di dunia ini milik Allah, akan kembali kepada Allah, dan semuanya akan dipertanyakan oleh Allah. Jangan pun harta, jangan pun dunia, mobil mewah, harta yang berlimpah, tanah aset di mana-mana, nyawa kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini khususnya. Karena kenapa? Ada rindu dan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah katakan, dan di situ Allah memanggil semua hambanya yang akan ingin masuk surga, yang dimana Allah wadkhuli jannati, kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei hambaku yang mempunyai jiwa yang tenang, kata Allah, semuanya saya yakin Bapak Ibu yang hadir di Baitullah ini, di rumahnya Allah di pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin semuanya jiwanya tenang, saya yakin semuanya bahagia, saya yakin khususnya enggak mikirin hutang. Kalau pulang ke rumah masing-masing insya Allah mikirin hutang lagi. Di sini enggak mikirin hutang sekarang, fokus kepada Allah, bidzikrillah, bercakap-cakap dengan Allah, menyebut nama Allah. Di situ ada solat kepada Allah, baca Al-Quran dengan Allah, bahkan ada rindu dan cinta dan kasih sayang Allah. Allah panggil wadkhuli jannati, kata Allah, hei hambaku yang engkau ingin masuk surga, yang selalu ingin dekat denganku, kata Allah, di masa engkau hidup umur 40, 50, bahkan 60, ada yang 70, selalu ingin rindu kepadaku, aku panggil engkau dengan lafaz la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan engkau akan kembali kepadaku, engkau wafat dalam keadaan husnul khatimah, wadkhuli jannati, kata Allah, masuklah ke syurgaku, kata Allah, illa man aba, kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggak mau. Semuanya hamba akan dimasukkan surga oleh Allah, akan dinaungi cinta dan kasih sayang Allah, akan ada di raudhah min riyadil jannahnya Allah, surga di antara taman surganya Allah, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Man, siapa yang enggak mau itu? Di situ ada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. 5 waktu kita dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Dirikan salat. Salat itu apa sih artinya? Ingat kepada Allah, rindu kepada Allah, sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah. Di situ Allah di zaman dulu Rasulullah SAW tidak ada toa, tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara. Di zaman sekarang sudah ada toa, ada pengeras suara. Kalau misalkan Allah tidak mentakdirkan kita solat, mendirikan solat dan hadir di Baitullah, di rumahnya Allah, berarti kita termasuk yang enggak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Siapa sih yang enggak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana semasa hidupnya ditulikan kupingnya oleh Allah, dilumpuhkan kakinya oleh Allah, dilumpuhkan tangannya oleh Allah, di semua anggota badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak mau berzikrillah, enggak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk hubbud dunia, dia sibuk dengan cinta dunia. Dia kejar dunia, dia gapai dunia dari pagi sampai malam. Dia kejar dunia dari pagi sampai sore. Dia kejar dunia yang dimana dia sadar dunia yang anda kejar, dunia yang kita kejar tidak 100 perak pun kita bawa di alam kubur. Wahai hadirin kajian subuh rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita dilumpuhkan oleh Allah kaki kita, ditulikan kuping kita, dibutakan mata kita untuk tidak membaca Al-Quran, ditulikan kuping kita untuk tidak mendengar lafaz hayya 'alas shalah, dilumpuhkan kaki kita dari rumah masjid, tidak mau berzikrillah, tidak mau beribadah, hadir di Baitullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk illa man ahabba. Kita enggak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus dipertanyakan di dalam hati kita, iman dan takwa kita harus bertanya-tanya diri kita kepada Allah. Allah, kenapa kok aku enggak mau? Kenapa kok aku berat untuk berzikrillah mengingat Engkau ya Allah? Kenapa aku enggak mau di situ aku baca kalam-kalammu yaitu Al-Qur'an ya Allah? Kenapa aku enggak mau ya Allah? Hartaku banyak, bahkan hartaku ada, aku tidak mau bersedekah di jalanmu ya Allah. Ada apa denganku ya Allah? Berarti di situ Allah yang tidak mau menggerakkan. Subhanahu, hati-hati, hati-hati kalau misalkan Allah yang tidak mau mengundang hadirin yang dimuliakan oleh Allah untuk mengingat Allah, untuk mendekat diri kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Hati-hati kalau misalkan Allah yang tidak undang. Allah biarkan kita hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, tidak puasa di bulan suci Ramadan, di situ mengejar dunia sehingga melupakan salat, berzikrillah, mengingat Allah. Hati-hati, iya kita di dunia kita kaya raya. Hati-hati, iya di dunia kita mempunyai mobil Alphard, Pajero, CRV, rumah kita tingkat 3 tingkat, aset tanah kita di mana-mana. Hati-hati, itu ujian bagi kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ujian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, bukan seperti kita doa Nabi, Pak, Bu. Kalau kita berdoa kepada Nabi, kalau misalkan kita doa kepada Allah, ya Allah, kayakan aku ya Allah, bangunkan rumah aku ya Allah, aku pengen mobil ya Allah, aku pengen punya rumah yang mewah ya Allah, aku pengen punya harta yang berlimpah ya Allah. Itu doa kita semuanya. Tetapi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amitni minal masakin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya Rabb, ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma amitni minal masakin, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin? Karena nanti yang wadkhuli jannati, yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang miskin. Kenapa dikatakan orang miskin terlebih dahulu? Gak ada hisapan, Pak, Bu. Apa yang mau dihisap? Mobil gak punya, motor gak punya, rumah kontrak. Terus di situ apa yang akan dihisab oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita hubbud dunia. Allah menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai kekasihku, kata Allah, jika engkau ingin kaya raya, gunung Hud, aku akan jadikan emas untukmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La, tidak, aku tidak akan mengajarkan kepada umatku untuk cinta kepada dunia. Aku tidak mengajarkan kepada umatku untuk bermegah-megahan dunia, karena dunia akan ditanggalkan olehnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma amitni minal masakin. Coba kalau misalkan kita berdoa kepada seperti Nabi, lah gak akan. Nah, pernah kita berdoa kepada Nabi, ya Allah miskinkan aku, lah gak akan. Tetapi kalau misalkan kita sudah meninggal dunia, disitulah kita sadar. Kalau kita ingin tahu apa sih isi dunia, apa sih semesta alam dunia, apa sih gunanya dunia, tanya
tanyakanlah kepada orang yang sakaratul maut. Sekali lagi saya katakan, Bu, Pak, sekali lagi saya katakan, jadikan motivasi untuk kita agar supaya kita tidak hubbud dunia, tidak terlalu cinta kepada dunia. Boleh, khususnya kita kaum laki-laki, wajib hukumnya kita mencari nafkah. Boleh, kita kaum laki-laki di mana dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore, wajib hukumnya kita untuk bekerja. Karena kenapa? Di situ kita harus menafkahi anak dan istri. Ada yang bertanya kepada Al-Fakir, kepada saya, dan saya bertanya kepada guru Al-Fakir, Kiai Haji Muhibbullah, lebih utama mana? Sholat tarawih dan bekerja? Coba. Lebih utama mana kaum laki-laki khususnya ya? Sholat tarawih dan bekerja. Coba. Lebih utama mana? Bekerja. Kalau tarawih itu sunnah, kalau bekerja itu wajib. Karena kenapa? Di situ ada kewajiban untuk anak dan istri. Makanya jangan memfonis manusia segampang enak saja. Gak tarawih, gak melakukan sunnah tarawih. Kasihan kalau ada yang ngomong seperti itu. Tuh yang kerja satpam, yang sip malam, kasihan dia juga ingin tarawih, tapi karena kerjaannya dia tidak melakukan sholat sunnah. Padahal lebih wajib pekerjaannya untuk menafkahi anak istri. Dan di situ ada kekaprahan, ada kesalahan. Di situ sholat tarawih diawalkan, hari ba'diyah isya diakhirkan. Arti kata ba'diyah isya nggak disolatkan. Lebih besar pahala derajat ba'diyah isya daripada sholat tarawih. Paham Pak, Bu? Ya, jadi jangan gampang memvonis manusia, menyalahkan manusia. Gak pernah taraweh, gak pernah ini. Kasihan yang jadi satpam, kasihan yang kerja di pabrik shift malam. Kasihan beliau juga ingin seperti kita, pengen sholat taraweh, tetapi beliau lebih mengerjakan kewajiban daripada sunnah. Paham Bu, Pak? Di situ harus tahu mana yang afdol, mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka di situ Allah Maha Adil. Di saat Allah cinta dan sayang kepada hambanya, Allah takdirkan kita seperti di pagi hari ini. Itu sangat luar biasa kenikmatan Allah kepada kita. Bahkan kita selalu mendengar lafaz fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di situ Allah tidak mengatakan satu kali dua kali, Pak, Bu. Ya, di surat Ar-Rahman enggak satu kali dua kali Allah katakan kepada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan, kata Allah. Coba, bukan satu kali dua kali, itu berkali-kali Allah katakan. Saking ingin kita sadar, saking Allah ingin kita kembali kepada Allah. Bahkan kata Allah, tak minta pun aku kasih, kata Allah. Arti kata tak minta pun aku kasih, kata Allah apa? Pernah nggak kita minta kepada Allah, ya Allah jangan butakan mata saya? Lah tidak. Pernah minta seperti itu? Lah tidak. Kalau misalkan sudah na'udzubillah Allah berikan buta kepada mata kita, baru kita angkat tangan, jangan butakan mata saya ya Allah. Kalau misalkan Allah masih beri kenikmatan tak buta mata kita, nggak pernah kita angkat tangan untuk meminta tidak buta mata kita. Pernah kita minta sama Allah, ya Allah jangan lumpuhkan kaki saya ya Allah? Pernah? Lah jarang orang berdoa seperti itu. Kecuali di mana kita diuji sama Allah, lumpuh kaki kita, baru kita mengangkat tangan, ya Allah ingin sehat ya Allah. Ya Allah jangan lumpuhkan kakiku ya Allah. Anda selama sehat kemana saja, kata Allah. Anda tak minta pun Allah beri. Disitulah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah dan Nabi udah jelas, Bu, Pak. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, barang siapa yang selalu, arti syukur itu apa sih? Ingat Allah terus, ingin selalu dekat dengan Allah, ingin selalu bertawajuh dengan Allah, ingin selalu diutamakan oleh Allah, ingin selalu yang dimana Allah itu segala-galanya. Karena kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kalau misalkan kita sudah sadar, kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Ya Allah, mata berkedip pun alhamdulillah, tangan bergerak pun alhamdulillah. Coba, tsumma na'udzubillah, kenikmatan yang kecil saja kita lupakan. Mata berkedip. Coba kalau misalkan mata kita nggak berkedip, bayangin. Mata kita nggak berkedip 24 jam terus gini, sakit mata kita, benar atau tidak? Tapi kenikmatan yang kecil saja Allah gerakkan mata kita berkedip sehingga tidak
mbak debu masuk, itu juga kenikmatan yang dimana kita sering lupakan kecil, tetapi kita melupakan Allah. Kalau misalkan kita sudah bersyukur kepada Allah, sudah, jangan khawatir, kata Allah, aku akan tambah kenikmatan itu, akan aku bahagiakan engkau. Jangan anda, jangan kita ikut ngatur masalah dunia. Kewajiban kita hanya dua, manjadda wajadda, dan berdoa, ikhtiar dan berdoa. Selebihnya gimana Allah sudah, selebihnya jangan ikut ngatur, takut Allah yang mundur. Kalau misalkan kita ikut ngatur masalah dunia, ya Allah, dunia ribu-ribu teing, dunia itu seperti ini teing, kejam-kejam teing, jangan ikut ngatur. Tugas kita hanya ikhtiar, berdoa. Selebihnya gimana Allah? Karena takut Allah yang mundur. Kalau misalkan sudah kita bersyukur sama Allah, bertawajjuh dengan Allah, kembalikan semuanya milik Allah, di situ Allah akan memberikan kenikmatan, kebahagiaan. Tetapi apa kata Allah? Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur kepadaku, kata Allah. Apa sih Pak, Bu, arti kufur tuh? Arti kufur tuh apa? Melupakan Allah, enggak mau ingat kepada Allah. Seakan-akan harta kita yang punya miliaran, rumah kita yang megah, mobil kita yang mewah, badan kita yang kekar, seakan-akan kita yang hebat, seakan-akan kita yang sombong, seakan-akan kita yang menciptakan, seakan-akan kita yang mewujudkan. Di situ melupakan Allah. Allah Maha segala-galanya. Inna adzabi lasyadid. Sering kita dengar hadis ini, sering kita ingin dengar lafaz ini, inna adzabi lasyadid. Kalau misalkan kita sudah melupakan Allah, enggak mengutamakan Allah, enggak selalu dekat dengan Allah, enggak selalu bersyukur kepada Allah, tsumma na'udzubillah, Allah sudah menyiapkan azab yang pedih. Kalau misalkan kita sudah menyiapkan azab pedih, mau kemana kita? Sedangkan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti akan tiba di dalam diri kita. Pasti kita akan menemui lafaz itu. Bukankah kita sering sakit hati di saat lafaz itu ada di dalam orang tua kita? Telah kembali ke rahmatullah ibunda kita, ayahanda kita, saudara kita, tetangga kita. Itu lafaz itu ilmu yang paling manfaat, ilmu yang paling berguna, ilmu yang paling barokah. Untuk siapa? Untuk pendengarnya, yaitu kita semuanya. Kalau misalkan kita sudah kembali kepada Allah, kita mau menaikkan salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, Allah memanggil hayya 'alas salah. Di situ Allah katakan apa? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apa arti hayya 'alal falah? Maka aku akan beri engkau kemenangan, maka aku akan beri engkau kebahagiaan. Disitulah Allah akan berikan kenyamanan untuk siapa? Yang mendirikan salat. Kita kenapa sih hidup kita banyak masalah, Pak, Bu? Kenapa sih rumit banget masalah dunia? Pak, kenapa sih harta kita banyak, dunia kita banyak, kok seakan-akan diperbudak oleh dunia? Rumah tangga enggak tentram, rumah tangga selalu berantem. Apapun anak itu akan jadi ujian, apapun itu akan selalu menjadi gundahan dalam rumah tangga. Rumit banget masalah dunia nih. Kenapa sih? Pertanyaannya hanya ada satu, Pak, Bu. Bagaimana sholat kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana cinta dan kasih sayang kita dengan Allah? Kenapa sih kok sakitan terus? Kenapa sih ekonomi sulit terus? Kenapa sih akan diuji sama Allah? Karena kita nggak peka. Karena kita nggak peka. Karena kita nggak tahu diri. Allah mengundang kita dengan penyakit, Allah mengundang kita dengan pabelit masalah rezeki, Allah mengundang kita dengan ujian, Allah mengundang kita dengan masalah. Karena kita nggak peka-peka, makanya Allah turunkan ujian dan bala penyakit kepada kita. Sedangkan itu undangan Allah untuk apa? Engkau terlalu jauh kepadaku, kata Allah. Yuk mendekat kepadaku, dirikan sholat, kata Allah. Pertanyaannya hanya bagaimana sholat kita? Demi Allah, kalau misalkan kita sudah baik, udah khusyuk, udah utamakan Allah, sholat kepada Allah, Allah sendiri, Bu, bukan saya yang mengatakan, Pak. Maka engkau mendapatkan kemenangan, engkau akan diberikan kenyamanan, engkau akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Dan di situ kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah, diri kita milik Allah, harta kita milik Allah, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Maka dari situ kenikmatan yang besar adalah kita hadir di Baitullah di pagi hari ini. Kenikmatan yang paling besar Allah berikan kepada kita, masih ada iman dan Islam, ketakwaan, kita ingin selalu dekat dengan Allah. Itu yang paling luar biasa Allah berikan kepada kita. Itu yang paling Allah sayang kepada kita. Karena nanti di akhirat Allah masukkan surga sebagian hambanya bukan karena ibadahnya, bukan karena kebaikannya. Karena kenapa? Yuk kita sadar, sholat kita belum khusyuk. Kebaikan apa yang kita tunjukkan di hadapan Allah? Amal apa yang kita tunjukkan di hadapan Allah? Kita mah hanya ikhtiar bagaimana dicintai oleh Allah, bagaimana diridhoi oleh Allah, dipandang oleh Allah. Maka nanti di akhirat, barang siapa yang masuk surga, aku kata Allah, karena itu birahmati, kata Allah, karena kasih sayangku, wa dukhuli jannati, engkau pantaskan aku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tersemoga kita khususnya di pagi hari ini yang dipandang oleh Allah birahmati, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diundang oleh Allah di pagi hari ini duduk bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, bertawajuh bareng-bareng, berzikrillah, mengingat Allah bareng-bareng. Yuk, semoga kita saling mensyafaati, saling menolong untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dipantaskan oleh Allah, walaupun kita ahli neraka, walaupun kita ahli lalai ibadah kepada Allah, walaupun kita ahli dosa kepada Allah, tetapi yakinlah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di saat Allah udah katakan kun fayakun, engkau hambaku fulan bin fulan wa dukhuli jannati, masuklah ke surgaku. Dan semoga kita semuanya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdan yu'afil mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min a'zami sabi'il mathani an taftah lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ya maulana li ahli al khair wa anta فوزنا أولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك خير متفضل من كل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الله يا رب, ampun dosa-dosa kami ya Allah, ampun semua kekhilafan kami ya Allah, ampun semua kehinaan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar ya Allah, kami ahli dosa ya Allah, tetapi kami akan menagih janjimu ya Allah. Barang siapa yang hadir di Baitullah, barang siapa yang hadir di zikrillah, mengingat engkau di masjidmu, di rumahnya ya Allah, langkah demi langkah engkau ampunkan dosanya ya Allah. Aku akan menagih janjimu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, sucikan diri kami ya Allah, sebagaimana suci bulan suci Ramadan ya Allah. Sucikan orang tua kami dosanya sebagaimana engkau mensucikan bulan suci Ramadan ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ya ampunilah semua kekhilafan kedua orang tua kami ya Allah. Allah, hadiahkan orang tua kami ya Allah raudhah min riyadil jannah, syurga di antara taman syurga ya Allah. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami di syurga bersama Habibi Sayyiduna Muhammad, Habibi Sayyiduna Muhammad, Habibi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Rabb, orang tua kami yang masih hidup di dunia, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, kuatkan iman Islamnya ya Allah. Ya Allah, kami titipkan orang tua kami kepada engkau ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ya Allah. Rabbi fili walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami sebagaimana orang tua kami selalu membahagiakan kami dari waktu kecil sampai sekarang ya Allah. Ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Kumpulkan kami seperti ini ya Allah, membawa iman Islam sampai ke syurga-Mu ya Allah. Dan kumpulkan kami dengan orang tua kami kelak di syurga ya Allah. Kumpulkan orang tua kami kelak di syurga bersama orang tua kami kelak di syurga ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, fi ta'atillah, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Karena kami masih banyak kewajiban kami, anak kami, istri kami ya Allah. Selamatkan kami, lancarkan rezeki kami, sehatkan badan kami, ya selalu ingin dalam ridhamu ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah, bihusnul khatimah. Kapanpun kami meninggal dunia ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah
الخاتمة حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf jika ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Niat al-fakir hanya berlomba-lomba dalam kebaikan.